Halo, selamat datang di channel YouTube Kita Story. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah nyata. Cerita ini adalah kisah nyata tentang seorang dukun dari Aceh. Bagaimana cerita kisah tersebut dan apa yang pemuda itu lakukan? Jika kalian penasaran dengan cerita ini, jangan lupa like, komen dan subscribe terlebih dahulu di channel ini, agar channel ini bisa terus berkembang. Ahmad Suraji, seorang dukun yang terlibat dalam pembunuhan berantai di Indonesia, yang menimbulkan teror dan ketakutan di kalangan masyarakat pada tahun 1990-an. Kisah ini akan mengisahkan latar belakang kehidupan Ahmad Suraji, perjalanan kelamnya, hingga akhir hidupnya. Ahmad Suraji atau yang lebih sering dipanggil As, lahir pada 10 Januari 1949 di Medan, Sumatera Utara. Ia tumbuh dalam keluarga yang sangat sederhana. Ayahnya adalah seorang dukun yang dikenal di kalangan penduduk setempat, dan hal ini sangat memengaruhi kehidupan Ahmad sejak kecil. Kehidupan keluarganya sangat erat kaitannya dengan kepercayaan terhadap hal-hal mistis dan ilmu hitam. Dari sini, Ahmad mulai menyerap ajaran-ajaran yang diberikan oleh ayahnya tentang dunia spiritual dan kekuatan mistik. Ia melihat bagaimana ayahnya menjadi tokoh yang dihormati di masyarakat karena kemampuan spiritualnya, dan hal itu menanamkan keyakinan dalam diri Ahmad bahwa menjadi dukun adalah jalan hidup yang menjanjikan kekuatan dan pengaruh. Sejak masa kecil, Ahmad Suraji sudah terbiasa melihat berbagai ritual dan praktek perdukunan yang dilakukan oleh ayahnya. Orang-orang sering datang meminta bantuan kepada ayahnya, baik untuk penyembuhan penyakit, mencari keberuntungan, hingga urusan percinta dan pernikahan. Semua itu membuat Ahmad Suraji memiliki pemahaman mendalam tentang kekuatan mistik, yang nantinya kelak akan ia gunakan dalam kehidupnya dengan cara yang sangat mengerikan. Ketika ayahnya meninggal, Ahmad yang saat itu masih muda mewarisi tanggung jawab sebagai dukun dari keluarganya. Sebagai anak yang telah belajar banyak dari ayahnya, ia mulai menerapkan ilmu yang ia warisi kepada masyarakat setempat. Dalam beberapa tahun, namanya dikenal sebagai dukun yang mampu menyelesaikan berbagai masalah, terutama dalam urusan asmara dan keuangan. Orang-orang datang dari desa-desa sekitar untuk meminta bantuannya. Namun, di balik kesuksesannya sebagai dukun, Ahmad memiliki ambisi yang jauh lebih besar dari sekadar menyembuhkan orang. Ia menginginkan kekuatan yang tidak hanya terbatas pada pengaruh di desanya, tetapi kekuatan supranatural yang dapat membuatnya menjadi seorang tokoh yang luar biasa di dunia mistik. Kehidupan Ahmad Suraji berubah secara dramatis ketika suatu malam ia mengaku mendapatkan mimpi aneh yang kemudian menjadi titik awal dari rangkaian peristiwa kelam dalam hidupnya. Dalam mimpi tersebut, arwah ayahnya datang kepadanya dan memberitahu bahwa untuk mencapai puncak kekuatan spiritual tertinggi, Ahmad harus melakukan serangkaian pembunuhan ritual. Ayahnya mengatakan bahwa Ahmad harus membunuh 70 wanita dan meminum air liur mereka. Ritual ini, menurut ayahnya, akan memberikannya kekuatan yang tak tertandingi, membuatnya menjadi dukun yang paling sakti dan memiliki kekuasaan spiritual yang luar biasa. Ahmad tidak menganggap mimpi itu sebagai sekadar mimpi biasa. Ia percaya bahwa itu adalah pesan langsung dari dunia roh, dan ia merasa bertanggung jawab untuk mengikuti arahan tersebut. Dengan keyakinan penuh pada tugas suci
yang diberikan oleh arwah ayahnya, Ahmad mulai merencanakan bagaimana ia akan melaksanakan ritual tersebut tanpa menimbulkan kecurigaan dari masyarakat. Baginya, ritual ini bukan hanya tentang memperkuat posisinya sebagai dukun, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual menuju kesempurnaan. Ahmad Suradji tidak langsung memulai aksinya dengan membunuh 70 wanita sekaligus. Ia menyusun rencana yang sangat sistematis dan licik. Sebagai dukun yang sudah sangat dipercaya oleh masyarakat, ia menggunakan pengaruh dan posisinya untuk memanipulasi seluruh korban-korbannya. Kebanyakan korban Ahmad adalah perempuan muda yang datang kepadanya untuk meminta bantuan, baik untuk urusan asmara, masalah keluarga, atau keinginan untuk menjadi lebih cantik dan menarik di mata pria. Dengan menggunakan keahlian berbicaranya, Ahmad meyakinkan para korban bahwa mereka perlu menjalani ritual khusus untuk membersihkan aura negatif atau menyelesaikan masalah yang mereka hadapi. Salah satu ritual yang sering ia gunakan adalah meminta para perempuan untuk datang ke ladang tebu yang terletak agak jauh dari pemukiman. Ladang ini terletak di pinggiran kota Medan dan menjadi tempat yang ideal bagi Ahmad untuk menjalankan aksinya tanpa terlihat orang lain. Dalam ritual tersebut, Ahmad akan meminta para korbannya untuk menggali sebuah lubang di tanah. Ia mengatakan bahwa lubang itu nantinya berfungsi sebagai sarana untuk membersihkan diri mereka dari energi buruk dan mempersiapkan tubuh dan jiwa untuk menerima keberuntungan. Para korban yang sudah percaya penuh pada dukun Ahmad mengikuti semua instruksi yang diberikan dari Ahmad tanpa ada rasa curiga sedikit pun. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suradji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suradji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, buhur, dan sepasang jeruk purut. Syarat lainnya, harus bersedia diikat dan dikubur setengah badan di tempat yang sunyi pada malam hari. Syarat lainnya, pasien tak boleh memberitahukan ritual itu kepada orang lain. Korban pertama Suradji adalah perempuan bernama Tukiem alias Iem. Korban datang ke rumah Suradji pada Desember 1986 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dari hasil penyelidikan polisi, semua korban merupakan pasien yang datang ke rumah Suradji di Dusun Aman Damai. Semua perempuan itu ingin mendapatkan ilmu pengasihan atau penglaris dari Suradji. Ia meminta setiap kliennya yang datang membawa kembang telon, kemenyan putih, kemenyan Arab, buhur, dan sepasang jeruk purut. Iem yang sudah putus asa dengan kemiskinan dan ingin mendapatkan kesuksesan hidup secara instan, Iem lalu mendatangi Suradji. Setelah Iem mengutarakan maksudnya, dukun itu mengajaknya ke area perkebunan tebu Sei Semayang yang berjarak sekitar 1 kilometer dari rumahnya. Saat keluar, Suradji membawa cangkul, tali, dan karung. Sedangkan Iem membuntutinya di belakang. Langkah mereka seketika terhenti setelah Suradji merasa telah menemukan lokasi yang cocok untuk ritual ilmu pengasihan itu. Suradji lalu meminta Iem memegang senter untuk menerangi tanah yang bakal digalinya. Suradji menggali lubang sedalam 1 meter. Dengan panjang lubang sekitar 1 meter dan lebar 70 cm. Karena sudah terbiasa mencangkul, tak butuh waktu lama bagi Suradji untuk membuat lubang seukuran itu.
Suraji lalu meminta Iem masuk ke lubang. Kedua kaki dan tangan Iem diikat tali sambil berdiri. Setelah itu, Suraji naik, lalu menguruk lagi lubang Iem dengan tanah. Tubuh Iem terkubur mulai dari kaki hingga sebatas dadanya. Sejurus kemudian, Suraji lalu jongkok di hadapan Iem. Suraji menyandarkan kepala Tukiem di atas paha kakinya. Tiba-tiba, tangan kiri Suraji menutup mulut dan hidung wanita itu. Sedangkan tangan kanannya mencekik leher Iem. Praktis, korban tak bisa berontak karena hampir seluruh badannya sudah terkubur di dalam tanah. Dalam hitungan menit, nyawa Iem pun melayang, meninggal seketika di tempat itu. Suraji melakukan ritual lain dengan meminum air liur korban yang sudah tidak bisa bergerak sesuai dengan apa yang ada di dalam mimpi Suraji. Setelah itu, tubuh korban diangkat kembali. Ia lalu membuka ikatan tali di kaki dan tangan Iem dan membuka seluruh pakaiannya hingga telanjang. Suraji kemudian menguburkan kembali korbannya di tempat itu juga. Keesokan paginya, Suraji beraktivitas seperti biasa, seperti bertani di kebun tebu. Seolah-olah tak ada kejadian apapun di malam itu. Ia bergaul seperti biasa dengan para tetangganya. Motif dan pola pembunuhan yang sama dilakukan Suraji terhadap korban-korban berikutnya. Korban kedua Suraji bernama Yusniar alias Niar, yang dibunuh pada sekitar Maret 1987. Korban ketiga adalah seorang perempuan bernama Tomblok sekitar 1988. Lalu korban lainnya diantaranya adalah Rusmina alias Popi, Agustus 1989, Diduk dan Rusmiani alias Anis korban, Juni 1992, Sulianti alias Yanti, Juni 1992, Irdayanti, 28 Oktober 1992, Sadiem, 17 Desember 1992, Dam Kunyil, Januari 1993. Seluruhnya diketahui ada 42 perempuan yang telah dibunuh secara keji oleh Suraji. Korban terakhir Ahmad Suraji bernama Sri Kemala Dewi, yang dibunuh pada tanggal 23 April 1997. Dari kasus inilah kebiadabannya terbongkar oleh kepolisian. 4 hari setelah pembunuhan terhadap Sri Kemala Dewi, warga dusun yang tadinya aman dan damai dibuat geger ketika seorang pemuda menemukan mayat tanpa busana di dalam ladang tebu. Mereka terkejut ternyata mayat itu adalah Dewi, yang dikabarkan oleh keluarganya sudah menghilang 3 hari sebelumnya. Polsek Sunggal pun menurunkan tim untuk menyelidiki peristiwa tersebut. Awalnya polisi mencurigai Tumin, mantan suami Dewi, karena keduanya sering bertengkar. Tapi polisi tak cukup banyak bukti. Pada satu kesempatan, polisi mendapatkan secercah petunjuk baru. Seorang warga bernama Andreas mengaku sempat mengantarkan Dewi ke rumah Suraji untuk berkonsultasi sebelum dikabarkan hilang. Polisi kemudian mendatangi rumah Suraji. Pria itu mengakui Dewi memang pernah datang ke rumahnya untuk berkonsultasi. Namun, selepas maghrib, Dewi pulang ke rumahnya sendirian. Karena tak cukup bukti, polisi menghentikan penyelidikan kepada Suraji. Polisi mendalami sejumlah laporan orang hilang dalam beberapa tahun terakhir. Ternyata, dari sekian banyak orang yang dilaporkan hilang itu, terdapat satu benang merah. Kebanyakan dari mereka yang hilang merupakan pasien dari dukun Suraji. Polisi pun lalu menggeledah rumah Suraji. Di sana ditemukan sejumlah pakaian dan perhiasan perempuan, salah satunya milik Dewi. Suraji beserta ketiga istrinya pun ditangkap, yaitu Tumini, Tuminah, dan Ngatiah. Lewat proses interogasi yang panjang, akhirnya muncul pengakuan dari mulut Suraji. Dia mengaku dialah yang telah membunuh Dewi. Polisi tidak berhenti di situ. Suraji kemudian didesak terus.
Dari yang semula hanya mengaku membunuh Dewi, Surajji akhirnya mengaku telah membunuh 16 perempuan. Hingga kemudian ia mengaku lagi telah membunuh 42 wanita. Hal itu membuat polisi terperangah. Perbuatan itu dilakukan dengan dalih untuk mendapatkan kesaktian untuk dirinya. Pembunuhan berantai ini dilakukan dari tahun 1986 hingga tahun 1997. Bahkan Surajji mengaku menerima bisikan gaib untuk membunuh 70 perempuan. Istri tertua Surajji, yakni Tumini, ikut membantu perbuatan suaminya. Surajji dan Tumini akhirnya mendekam di penjara. Surajji disidangkan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumut, pada 22 Desember tahun 1997. Masyarakat berbondong-bondong menonton jalannya sidang. Saking banyaknya pengunjung, pihak Pemda Deli Serdang menyiapkan tenda besar serta 4 televisi monitor bagi pengunjung yang tak kebagian tempat duduk di ruang sidang. Sidang pun dijaga 4 peleton polisi. Dalam persidangan, Surajji menolak laporan berita acara pemeriksaan polisi. Dia membantah tudingan telah membunuh 42 wanita. Pengakuan bahwa dirinya telah membunuh 42 wanita disebabkan oleh paksaan selama proses interogasi. Tumini, yang bersekutu dengan Surajji, pun membantahnya. Semua tuduhan jaksa dianggap sebagai kebohongan besar. Persidangan pun berlangsung alot dan dilakukan maraton. Hakim berkeyakinan lain. Hakim yang diketuai Haogo Aroharefa menjatuhkan putusan pada 27 April 1998 dan menghukum Surajji dengan hukuman mati. Putusan hakim di tingkat banding dan kasasi tidak mengubah hukuman mati dukun Surajji itu. Sementara itu, Tumini divonis penjara seumur hidup. Surajji dan Tumini dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Tanjung Gusta, Medan. Surajji mengajukan permohonan grasi kepada Presiden Megawati Soekarno Putri pada Agustus 2004. Baru pada era SBY, permohonan itu dijawab dan ditolak. Menjelang pelaksanaan hukuman mati, Surajji mengajukan permohonan terakhir ke pengadilan untuk bertemu dengan keluarganya, termasuk Tumini. Adapun permintaan terakhir As, yakni bertemu dengan istrinya dan itu sudah dipenuhi. Sekian kisah cerita dari Kita Story. Apabila ada salah penulisan dan kata tolong dibenarkan. Sampai jumpa di cerita kita selanjutnya.